Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sastra, salam puisi bertubi-tubi. Ya, ini saya akan share tentang sebuah kegelisahan ya. Kegelisahan berawal dari sebuah pertanyaan dari seorang kawan komunitas yang cukup aktif menggelar workshop penulisan, kemudian seringkali juga mengadakan event skala nasional karena saya lihat memang anggota komunitasnya itu dari berbagai kota dan hari ini tadi sempat saya bahas beberapa teknik tentang penulisan puisi. Oke, langsung saja. Beliau ini salah satu dari anggota komunitas ya, sempat bertanya kepada saya, Kopter mau tanya sedikit boleh? Oke, sangat boleh. Ini aku mau tanya terkait event atau lomba puisi. Selain cipta puisi dan baca puisi, ada jenis lomba apa lagi yang berkaitan sama puisi? Rencananya kita mau bikin event tapi pengen yang beda dari yang biasanya, mungkin Chopter bisa kasih masukan buat kita. Langsung saja saya kasih musikalisasi puisi. Nah, tapi musikalisasi puisi yang saya maksud ini berbeda dengan musikalisasi-musikalisasi yang selama ini diadakan, lomba-lomba musikalisasi yang selama ini diadakan. Yang menurut saya, jujur saja musikalisasi-musikalisasi yang selama ini diadakan oleh lembaga-lembaga terkait, sebut saja Balai Bahasa misalnya, atau mungkin Badan Bahasa dan yang lainnya, cukup keras saya sampaikan itu bukan musikalisasi puisi. Jadi kenapa saya berstatement seperti ini? Karena musikalisasi puisi yang selama ini diadakan kalau dengan konsep yang seperti itu eh, kalau kita mengkaji lagi tentang apa dasar atau alasan kenapa kita membuat sebuah ajang musikalisasi puisi, tentunya adalah untuk uh, meningkatkan rasa apresiasi, meningkatkan kepedulian insan yang lebih meluas lagi mengenai puisi, dan juga orang yang tadinya tidak paham puisi menjadi belajar untuk menginterpretasi, mencerna puisi, untuk peduli sama puisi, berempati dengan sebuah karya puisi yang ditulis oleh para penyair ataupun penulis sastra yang tentunya bergelut dalam bidang puisi. Nah, dari sini seperti jauh panggang dari api, sebab apa yang selama ini dilakukan berupa lomba-lomba musikalisasi puisi itu tak ubahnya seperti lomba cipta lagu. Jadi kalau menjadi lomba cipta lagu ya mending bikin aja judul acaranya lomba menciptakan lagu dari puisi. Nah, itu lebih tepat dan lebih jelas gitu loh. Karena di situ melibatkan apa ya? Aransemen, membuat komposisi musik, dan itu dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama di mana panitia memberikan sederet opsi puisi, kemudian para peserta itu memilih memilih karya-karya puisi yang dirasa cocok atau mungkin indah untuk dilakukan. Dan dalam prosesnya itu jujur saja, karena saya juga mempunyai siswa juga, para pelajar juga, kebanyakan dari mereka itu hanya menjadi objek gitu, bukan subjek pelaku musikalisasi. Kenapa saya bilang begitu? Contoh realnya seperti ini. Jadi yang dilakukan oleh para pelatih, para pembina ini mencari anak-anak yang pinter nyanyi dan pinter main alat musik. Itu aja yang dicari. Kenapa? Karena untuk dalam proses memusikalisasikan itu sama pelatih sama pembinanya itu mereka dituntun untuk menyanyikan atau membawakan, memainkan chord, melodi, dan
bermain harmonisasi dari lagu yang dikarang oleh pembina atau pelatihnya, sedangkan siswa ini ya hanya tahu jadinya aja, semacam dirobotkan, diminta untuk jadi robot agar ya dengan alasan karena pelatih ini lebih profesional mungkin ya, sudah berpengalaman lama, sehingga ketika para siswa ini diberikan materi berupa lagu yang sudah jadi, yang dibuat dari lirik puisi tadi, maka akhirnya yang dilombakan itu ya lomba cipta lagu yang siswa hanya menjadi penyanyi-penyanyi, pemain-pemain gitar, pemain kacun, perkusi, ataupun instrumen yang lain, pianika, harmonika, ataupun recorder gitu ya, yang sesuai keinginan dari pelatihnya gitu. Inilah yang saya sebut tidak fair. Apalagi bagi kalangan penulis penyair atau penulis puisi gitu ya. Seolah-olah puisi ini adalah produk setengah jadi, produk yang belum sepenuhnya dianggap sebagai karya kalau cara lombanya seperti itu gitu. Anggaplah puisi itu hanya lirik lagu yang belum ketemu nadanya atau theme songnya gitu. Ini membuat ya saya menjadi miris aja, seakan-akan para penyair ini para pencipta produk-produk setengah jadi gitu. Jadi mirisnya di situ, seolah-olah yang sudah sempurna itu adalah puisi-puisi yang sudah dilakukan gitu, sehingga harus diadakan lomba musikalisasi puisi dengan cara-cara seperti itu agar puisi ini bisa lebih dikenal, lebih indah katanya gitu kan, lebih mungkin dianggaplah levelnya naik kelas gitu kalau sudah dimusikalisasikan dengan indah semacam itu gitu. Tapi secara pendidikan dalam proses interpretasi, pendidikan dalam proses olah rasa, para siswa ini tidak mengalami gitu, karena mereka hanya dirobotkan oleh para pelatih-pelatih mereka gitu. Mereka hanya diminta, oke, cari siswa yang suaranya bagus, cari siswa yang bisa main alat musik dengan bagus. Akhirnya tidak ubahnya seperti lomba pencarian bakat seperti halnya Indonesian Idol ataupun lomba pencarian bakat pemain band gitu ya. Tidak ubahnya seperti itu, di mana sastra khususnya puisi itu hanya produk setengah jadi yang malah tidak tereksplor lebih dalam gitu. Itu yang saya rasakan. Itu miris sekali buat para penulis puisi, buat para penyair. Seolah-olah mereka puisi mereka itu tidak musikal sehingga harus dimusikalisasikan gitu. Terus bagaimana solusinya jika terjadi hal demikian gitu, dengan kegelisahan seperti ini? Saya punya sebuah tawaran buat para penyelenggara lomba ya. Kalau benar-benar ingin membuat ajang musikalisasi yang benar-benar orientasinya adalah agar para pelajar ataupun mahasiswa misalnya, ataupun siapapun yang ditargetkan atau diarahkan, diajak untuk mengapresiasi puisi lebih dalam, cara lombanya tidak seperti itu, tidak seperti lomba mencipta lagu dari bahan lirik puisi gitu, bukan seperti itu. Jadi puisi ini benar-benar dianggap sebuah karya yang sudah matang, yang sudah jadi gitu, sehingga untuk dalam proses lombanya peserta ini benar-benar tidak tahu puisi apa yang akan disodorkan kepada mereka di saat hari H lomba, di saat waktu pelaksanaan lomba. Jadi ada banyak puisi-puisi yang bagus, puisi-puisi yang berkualitas dari para penyair dalam negeri di Indonesia ya. Itu yang menjadi daftar di list begitu oleh panitia, sehingga ini saya praktekkan gitu ya, langsung saja
semacam ini sebagai gambaran aja bahwa ini ada lingkaran spin yang akan saya acak secara random. Ini kebetulan saya hanya mempunyai 14 puisi yang sudah siap ya, dari berbagai penyair dan beberapa tulisan saya sendiri. Ini hanya sebagai sampel aja agar lebih jelas gambarannya. Jadi kita spin, nanti nomor berapa yang muncul. Oke, yang terpilih adalah puisi nomor 13 gitu. Nomor 13, sehingga jadi seorang peserta yang maju ke depan itu langsung disodorkan puisi nomor 13. Nah, di sini ada puisi dari W.S. Rendra berjudul Sajak Sebatang Lisong. Nah, langsung seorang peserta tadi disodori puisi ini dan ditunggu, tentu diberi waktu untuk membaca. Dalam proses itu peserta memahami puisi ini bagaimana, muatannya seperti apa, emosinya seperti apa. Kira-kira dia akan membayangkan, berimajinasi nada, chord, terus kemudian warna, suasananya seperti apa. Barulah dia akan, kalau dia menggunakan gitar, dia akan memetik gitarnya. Kalau dia membawakannya dengan piano ya atau keyboard, ya tentu langsung dicari di tempat itu juga, di saat itu juga. Jadi chord-chord yang dia pilih sesuai dengan suasana puisi ini, itu adalah benar-benar atas kemampuan dia pribadi, bukan dari suruhan atau permintaan dari pelatih ataupun pembinanya. Itulah yang akan membuat puisi ini benar-benar merupakan sebuah karya yang sudah jadi, ya. Dan disitulah disodorkan agar dibawakan dalam konsep alih wahana, meminjam istilahnya Sapardi Djoko Damono, di mana puisi itu dilakukan, dinyanyikan. Namun secara prosesnya benar-benar atas skill ataupun potensi kemampuan dari siswa tersebut gitu, bukan lewat proses panjang yang berhari-hari atau berminggu-minggu itu di tempat mereka masing-masing, dan itu sudah tercampur dengan proses-proses yang terkait intervensi dari pelatih ataupun pembinanya, sehingga tidak murni benar-benar siswa itu bisa menginterpretasikan puisi ini secara mandiri ya, ataupun tidak ada proses mengolah rasa, mengolah kepekaan dalam memahami sebuah karya puisi. Tapi dengan cara seperti ini tadi, di random, secara spontan, kemudian di tempat itu siswa diberikan puisi secara mendadak, diberi waktu untuk membaca puisi ini, dan kemudian langsung memainkannya, itu akan membuat sebuah ajang yang benar-benar fair, ya, berkualitas. Karena yang terpilih adalah mereka yang benar-benar bisa memusikalisasikan puisi ini sesuai dengan interpretasinya yang seharusnya gitu. Jadi benar-benar kemampuan murni gitu. Jadi bukan melulu siswa yang suaranya bagus terus skill main musiknya bagus, bukan hanya itu, tapi juga kecocokan, kepekaan rasa, olah batin dalam dia membaca sebuah karya puisi dan kemudian dinyanyikan secara langsung gitu. Itu akan mendapatkan sebuah yang namanya pemenang yang sebenarnya, juara-juara musikalisasi puisi yang sebenarnya gitu. Itu sih yang saya sejak lama ini, kegelisahan seperti yang saya sampaikan ini sudah lama ada di pikiran saya, dan hanya kali ini saja ada sebuah komunitas yang ingin mengadakan sebuah lomba musikalisasi puisi, dan
saya pikir sudah waktunya bahwa musikalisasi puisi adalah benar-benar mengedepankan kualitas peserta dalam menginterpretasi puisi secara langsung, bukan lewat intervensi dari orang-orang lain seperti pelatih ataupun pembinanya. Bukan hanya sekedar punya skill suara yang bagus ataupun bermain instrumen dengan bagus seperti audisi Indonesian Idol ataupun Dream Band gitu, tapi benar-benar mengedepankan kemampuan anak dalam menginterpretasikan puisi secara mandiri, secara kemampuan dia yang sebenar-benarnya. Nah, kira-kira seperti itu. Dan setiap peserta akan di random seperti ini, di spin ya, sehingga mereka akan mendapatkan puisi-puisi yang berbeda, dan dari situlah juri akan menentukan mana peserta yang bisa dengan tepat menginterpretasikan sebuah karya puisi. Saya pikir ini adalah sebuah cara yang fair ya, sebuah cara yang baik untuk mencari dan mengangkat harkat puisi ini benar-benar dari sebuah karya yang sudah jadi, bukan setengah jadi lagi gitu, bukan lirik lagu yang belum dicari nadanya, tapi puisi ini benar-benar ditempatkan sebagai karya puisi yang sebuah karya yang memang ya inilah udah menjadi puisi yang udah final, tapi bagaimana akan disajikan secara spontan, di mana untuk mendapatkan kualitas peserta lomba yang nantinya akan jadi pemenang itu benar-benar mereka yang bisa menginterpretasikan puisi sebaik-baiknya, sesuai dengan apa kemampuan dia dalam memaknai puisi ini. Itu saya pikir lomba musikalisasi puisi yang seharusnya seperti itu, bukan seperti lomba mengarang lagu dari lirik berupa puisi yang selama ini terjadi demikian. Itu sangat disayangkan ya, seolah-olah itu puisi difungsikan sebagai karya setengah jadi, di mana panitia itu sebenarnya hanya membuat sebuah lomba cipta lagu dengan bahan puisi. Bukan itu, tapi ini adalah lomba memusikalisasikan puisi. Ada para peserta atau ya peserta yang terbiasa berlatih menginterpretasikan sebuah puisi di on the spot, di tempat itu, di waktu yang ketika pelaksanaan itu, dan tidak diintervensi atau dengan bantuan-bantuan orang lain, itulah yang layak menjadi pemenang. Jadi kiranya itu yang perlu saya sampaikan. Semoga ada perubahan paradigma buat para penyelenggara lomba musikalisasi puisi ya. Ke depan yang dilombakan itu bukan lagu yang sudah jadi karena dia mengerjakan lagu itu di rumah masing-masing, kemudian ketika lomba dinyanyikan sesuai dengan arahan ataupun composing dari pelatih dan pembinanya, bukan, tapi yang diuji adalah kemampuan mereka dalam menginterpretasi puisi, menciptakan nada secara langsung, kemampuan dia, kepekaan dia, rasa empatinya dia terhadap sebuah karya puisi itu akan benar-benar diuji di titik itu, di saat itu juga gitu. Kiranya itu yang perlu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada perubahan paradigma atau juknis lomba tentang musikalisasi puisi, sehingga tidak lagi puisi difungsikan sebagai lirik lagu yang belum sempurna, tapi benar-benar puisi ditempatkan sebagai karya yang sudah final, tapi ingin disajikan atau direspon secara spontan untuk menguji kemampuan seorang peserta untuk menjadi juara. Itu mereka yang punya kemampuan, kepekaan lebih, rasa interpretasi lebih terhadap sebuah karya puisi, tentunya dengan composing kemampuan dia secara langsung ya, dari chord, dari harmonisasinya, dan juga vokalnya yang dia lakukan, dia nyanyikan. Tentu boleh tidak hanya solo ya, tapi
boleh bermain ensemble, misalkan ada vokalisnya, ada pemain keyboard atau pemain piano, pemain gitar dan segala macam. Tapi mereka menjadi satu tim di mana diberi waktu yang singkat dan langsung untuk membuat sebuah karya musikalisasi di saat itu juga. Dan puisinya benar-benar tidak diberitahu oleh panitia sebelumnya gitu. Jadi benar-benar panitia tidak memberikan bocoran apapun tentang puisi yang akan dimusikalisasikan. Itu akan membuat sesuatu menemukan juara-juara musikalisasi yang terbaik, yang benar-benar fair ya, yang bukan hanya pinter bernyanyi secara teknikal dan juga pinter memainkan alat musik yang tidak ubahnya seperti pemain pemain band atau audisi vokal solo gitu. Tapi benar-benar ini adalah berbeda. Ini adalah ajang musikalisasi puisi. Jadi sekali lagi ini adalah ajang musikalisasi puisi, bukan ajang mencari band atau grup ensemble atau ajang mencari vokal solo, atau ini bukan ajang cipta lagu dari karya puisi gitu. Terus bagaimana dengan yang selama ini para musisi-musisi yang selama ini melakukan musikalisasi puisi? Sebut saja yang terkenal dengan puisi-puisi Sapardi, misalnya Ari dan Reda ya kan. Terus kemudian ada lagi siapa? Taufik Ismail misalnya yang dibawakan oleh Bimbo dan God Bless ya, itu ada beberapa puisinya yang dibawakan oleh mereka. Ya itu ketika seseorang musisi itu menerima sebuah karya puisi di saat itu juga, di titik itu ya, mereka sedang melakukan proses musikalisasi. Namun begitu puisi itu sudah diulang, direkam, kemudian dikonserkan di berbagai tempat, dan banyak orang yang menjadi tahu bahwa menjadi hafal tentang karya itu sudah menjadi lagu gitu. Ya, jadi sebuah karya puisi untuk menjadi lagu itu memang butuh proses panjang ya. Jadi dimusikalisasikan, kemudian di aransemen, komposisi lagunya misalkan dipatenkan, ditulis gitu kan, ditulis, kemudian direkam, kemudian konser. Nah, itu hak ciptanya kan puisi tetap ada di penyairnya. Nah, kemudian misalnya Ari Reda, lagunya atau melodinya, time songnya itu ada hak ciptanya ada pada Ari dan Reda gitu. Jadi ada dua karya berbeda yang masing-masing punya hak cipta masing-masing gitu, di mana musiknya itu adalah hak dari pencipta lagunya tadi, melodinya tadi, tapi untuk puisinya tetap hak ciptanya ada di tangan Sapardi gitu. Di situ dua karya yang berelaborasi kemudian memiliki pembagian hak cipta masing-masing gitu. Itu sudah menjadi lagu gitu. Di mana lagu ada melodi dan ada liriknya. Itu sudah cukup jelas ya. Itu lagu. Ya. Maka kalau memang benar-benar ingin mengadakan lomba musikalisasi puisi, maka tidak tepat rasanya kalau dengan cara yang seperti kita tahu selama ini, itu sudah ganti aja judulnya, membuat lagu dari puisi gitu. Lomba cipta lagu dari puisi itu lebih fair, lebih pas sebutannya seperti itu. Tapi kalau mau bikin lomba musikalisasi puisi yang sebenarnya, kita mencari bibit-bibit unggul, orang-orang, para peserta yang berkualitas dalam menginterpretasi puisi, dalam memilih nada yang atas kemampuan dia sendiri, atas potensi dia sendiri, punya kepekaan nada dia sendiri, bukan atas dorongan ataupun intervensi dari pelatih ataupun pembinanya. Maka sebaiknya memang musikalisasi puisi itu
dilakukan dengan cara berikan puisi itu pada peserta secara mendadak pada waktu hari H. Disitulah kita akan temukan para peserta-peserta terbaik yang akan menjadi pemenang adalah mereka yang punya kepekaan lebih, punya rasa interpretasi yang tajam terhadap sebuah puisi, akhirnya menciptakan sebuah melodi, chord, harmoni, nyanyian yang secara langsung dia sajikan adalah atas kemampuan dia sendiri, bukan atas bantuan-bantuan orang lain. Itu yang mungkin cukup saya sampaikan. Semoga ada perubahan ke depan dan kita menemukan jawara-jawara musikalisasi puisi yang sebenarnya dengan metode yang berbeda ini. Salam sastra, salam puisi bertubi-tubi, terus berkarya, dan semoga puisi sastra di Indonesia semakin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vileski, sampai jumpa lagi.